A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis. Hadro. Men. Ayo men hadro. Ada berapa? Ada 4. Ada segi 8 ya, segi 8 dan segi 8. Iya, ayo. Dua lagi lah. Dua jadi nanti. Berapa ya, Kak? Udah buka. Kamu nak mana? Ini. Enggak baca. Segi 8 ini. Enggak mana? Ini ada segi 8 di saat. Ada tabon segi 8 di situ. Itu nak kau tak kena. Kamu mainnya. Sini lah. Tidak. Tidak ini, Sasa Habib Sat. Ada sikap lagi tak sih? Ada sikap lagi kan? Sahur tak kamu main di situ? Tidak Sahur tidak Ada lagi alat hadronya? Ada lagi tak? Ada alat hadro. Ada 3, alat hadronya ada 3. Alan abah, fadal bah. Usah lagi. Tadi rame suasana. Betul. Sini sebelah tengah. Pusat sebelah pusat mentor. Dia lagi sini. Laju. Aman sini. Pusat. Ya dapat bisa nih. Bisa. Bawa aja tuh. Bisa. Apa maksud? Agak ini tidak stabil. Iya. Dua ekor. Ada bawa buku berit Pak Alawi tak? Tak ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa arfa. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi asmal wara ya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya salli ala Muhammad wa sallim.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يشفع خسنا وهبانا. وعليك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام هماتي دينك أصبح لولاه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدانا للمودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأطهى وليها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به الدعش وأذهب أرانا. أهديت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. وعلى المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذانا. وانزل إلى أوصاف ذا المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. ونور طه عبد من به في ذكره عظم به منانا. صلى الله عليه. هو الرحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واهدر به فرهانا. مستمسكا بالعورة الوثقى ومعتزما بحبل الله من أنشانا. مستديرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا. انظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من صحبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إليه صانا. ظهره الله وما اختاره وما بارك مثله إنسانا. بحبه وبذكره وانسب ربي عرشك أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Thank
maju deh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi. Hadha wa kana syaralilahu nu'utahu fil qutbi bayyana laha tibyana Sallallahu alaihi. akhadha mitsaqan nabiyina lama Ataitukum min hikmatin ihsana. Sallallahu alaihi. Waja'akum rasuluna la tu'minuna wa tansuruna wa tusbihuna awana Qad basyaru aqwamahum bil mustafa alim bidhalika rutbatan wa makana wa huwa wa in ja'al khairu muqaddamun yamshuna tahta liwa'i man nadana Ya ummatal islami awwalu syafi'in Musyaffa'in ana qadtu la tawana Sallallahu alaihi. hatta huna darfa wasal tu'tawakul yusma li qaulika najmu wa khrika Bana Wali au hamdillahi jalla biyadi Wala awalan ati anal jinana Wa akramul khalqi ala Allahi ana Walaqad habaqallahu minhu halana wala sawfa yu'tika wala sawfa yu'tika fatarta jalla min Kita sarahan Allahul muhala Sallallahu alaihi billahi karir dhikra wasfi muhammadin kaimatu dhiha anil qulubi rana ya rabbana salli wa sallim Iman Ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi مرحبا بالنبي ضاح الحبيب المشرف صفى الآدم عليه لو صلى وشرف مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة
وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن مما شاءه قد كان حملت به الأمة الآمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا يا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نورها وجهه وسرى إلى ابن المعصوم عيانا وهو بن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده دعا حكيما شأنه قد ابتلى أعز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف أعلم بربه إلا إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكر شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض بعذر رضوانا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد الشفاء حانا وقبيل فجرنا رزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أشرت للنعت المعصوي في القلوب تبين أشجانا والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون فلانا لكن حبا في السرائر قد علم به صفوة ربنا وحدانا وإذ امتجسنا بالمودة ها هنا نرفع بفضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمستبق بالعبد دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا حضورنا بهذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا تعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبالا ما وموالانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا هناك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكي سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه بك الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واسقي وعافي عجلا مرضانا واقض لنا هاجات الوحش ختما عند الممات وأصلها نقبانا يا ربي واجمعنا وأهبنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأهبنا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأهبنا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعلى ربه صباح صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang saya hormati para habaib, para asatid di sini ada Guru Al-Faqih Sayyid Habib Ustaz Sa'ad bin Syahab, ada Habib Ustaz Syakir bin Syahab, hingga Ketua FPI kita Pakar Alam Ustaz Muhaimin, ada di sini juga ada Ustaz Izal, begitu juga Habib Farhan, dan begitu juga ada Habib Ikram dan lain-lain yang biasa saya sebutkan satu-satu, dan para tokoh masyarakat, para asatid ataupun yang lain. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maulid yang tadi langsung yang maknya yang khas yang mungkin tabuhan tadi Togosida tadi, mudah-mudahan mengeluarkan kita kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangannya insyaallah beberapa minggu lagi, yaitu bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersemangat jiwa kita dalam memeriahkan acara Maulid Isya nanti di kota Bagara Alam. Salawat dan sering salam kita junjung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya di akhir zaman. Masyaallah ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu juga kita hormati Allah Subhanahu tuan rumah kami. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjuti kajian kita dalam kitab Musyafadul Qulub, marilah kita mengambil keberkahan dari guru-guru kita, para habaib kita di sini. Tidak masalah kan? 10 mungkin selesai. Tak lama dari ini, cuma 2 nambah. Di situ bapak 6 lanjut kitab. Sini akan disampaikan oleh Habib Syakir bin Muhsin bin Syahab, dan kedua nanti insyaallah disambung oleh Habib Ustaz Sa'ad bin Syahab. Ketiga tentu guru kita Ustaz Muhammad. Ya. Apa menyambut datang bulan Maulid ini? Kalau berdalu kapan lagi
الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضيلة الحبائب الشرفاء والأساتذة الفضلاء والحاضرون الأعزاء رحمكم الله، المكرم المحترم سيدي وأستاذي الحبيب عبد الرحمن بن توفيق بن شهاب الدين، سيدي وأستاذي الحبيب سعد بن شهاب الدين، سيدي وأستاذي الحبيب إكرام بن فكري الكاف، والحبيب فرحان بن عبد الرحمن بن حميد، والأستاذ محيمين، والأستاذ إذا وصوصم صاحب البيت Umrumi. Alhamdulillah الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk duduk daripada salah satu taman surga. Dahulu Rasulullah SAW pernah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Apa kata Rasulullah SAW? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu taman daripada taman surga, farta'u kata Rasulullah, maka mampirlah. Qala wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Maka apa sih taman surga yang ada di dunia? Maka kata Rasulullah SAW ngomong, ya halatul dzikr. Wa fi riwayah halatul ilm. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, taman daripada taman surga yang ada di dunia, yakni adalah perkumpulan yang mana di situ berzikir kepada Allah, perkumpulan yang mana di situ dibahas ilmu warisannya Rasulullah SAW. Dan kedua-duanya pada malam hari ini kita dapatkan, zikirnya kita dapatkan, bersalawat kepada Nabi SAW yang kita dapatkan, dan ilmu juga kita dapatkan. Suatu keberuntungan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan jangan tanpa diragukan lagi, jikalau tempat-tempat yang sedemikian rupa seperti ini, cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun di tempat tersebut. Bentuk rahmat yang Allah turunkan di tempat tersebut adalah dengan tumakninahnya kita, dengan tenangnya kita, dengan hadirnya kita, dengan khusyuknya kita, dengan nikmatnya kita merasakan apapun yang sedang dilantunkan pada saat itu, baik zikirnya maupun sholawatnya maupun ilmu yang sedang diberikan oleh ulama-ulama pada saat yang disampaikan tersebut. Dan subhanallah, pada malam hari ini kita memuji Rasulullah SAW. Dari awal pertama kali kita duduk, kita memuji terus Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, atani min indi Rabbi azza wa jalla, qala man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa umatku yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas uang yang satu kali bersalawat kepada Nabi SAW tersebut dengan 10 kebaikan. Tidak cukup sampai di situ. Wa ma'a anhu 10 sayyi'at, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 kejelekan. Dan cukup sampai di situ. Wa rafa'a lahu 10 derajat, dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat yang tinggi di sisi Allah. Satu kali bersalawat kepada Nabi SAW dibalas dengan 30 kali. Dan setiap 30 kali itu dibagi menjadi 10 dengan 3 bagian. 10 rahmat, 10 diangkat oleh 10 dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejelekan, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membedakan umat tersebut berbeda dengan umat yang lain adalah kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, fa inni mubahin bikumul umamah yaumal qiyamah. Aku ini nanti akan membanggakan kalian semua wahai umatku di belakang para anbiya wal mursalin yang terdahulu.
Dan para umat-umat yang terdahulu aku ini akan membanggakan kalian. Dahulu diceritakan ada seseorang, salah satu cucu Nabi SAW. Beliau ini adalah seorang perempuan yang mana beliau ini menghabiskan usianya dengan selalu bermunajat kepada Allah, dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwasanya namanya tersebut adalah Sayyidah Nafisah. Beliau ini adalah keturunan daripada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidah Nafisah menghabiskan usianya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidah Nafisah di dalam usia yang sudah lanjut, beliau menggali kuburan beliau sendiri di dalam rumahnya. Beliau pada saat itu sudah merasakan bahwasanya beliau ini adalah orang yang tidak akan lama lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW ngomong di dalam hadisnya, umri ummati baina sitti wa sab'in. Umur umatku ini tidak jauh-jauh, antara 60 sampai 70 tahun. Dan itulah umat-umatku yang walaupun umurnya pendek tapi amal ibadahnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabul semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala kabul seluruh amal ibadah kita pada malam hari ini. Sayyidah Nafisah menggali kuburan beliau. Di dalam kuburan beliau apa yang beliau lakukan? Setelah digali, beliau masuk ke dalam kuburan beliau tersebut dan selama akhir hayatnya sebelum beliau wafat, beliau telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali. Beliau menjadikan taman daripada tamannya surga di kuburannya beliau. Beliau jadikan kenikmatan sebelum beliau masuk dalam kubur beliau agar beliau tidak terasa asing di dalam kuburan beliau. Inilah umat-umat yang Rasulullah SAW katakan, fa inni mubahin bi kubur umamah. Aku nanti akan membanggakan umat-umatku yang mana mereka itu umurnya dikit tapi amalnya banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah usia kita ditutup kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Faqih sampaikan karena masih ada asatidzah yang lain yang bakal menyampaikan. Kurang lebih Al-Faqih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad. Alhamdulillah syukru lahu ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala ashabihi wa man salatu ala wali. Yang saya hormati ma'asyiral habaib, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala Al-Mahmud, Allah Zat yang maha dipuji. Dengan nama Al-Mahmud inilah Allah Subhanahu wa taala pecah untuk kekasihnya. Disebutkan wa syaqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa ala Muhammad. Allah pecah nama Al-Mahmud untuk kekasihnya yaitu Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Liyujillahu, untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lagi wa tamal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu. Bukan Allah kasih pecahan nama aja, tapi Allah rangkul juga Nabi Muhammad. Kapan? Ketika orang azan menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil pula kita membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berjanji akan memberikan syafaatnya kelak kepada kita yang banyak membaca salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Syakir. Dan alhamdulillah malam ini kita sama-sama menikmati pembacaan Maulid
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, salah satu di antara kalian tidak sempurna imannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia yang lain. Riwayat yang lain ditambahin dari dirinya sendiri, dari hartanya. Ketika hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Sayyidina Umar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dari orang tuaku, dari anakku, dari hartaku, dari semua manusia, tapi tidak untuk diriku. Sayyidina Umar, orang yang imannya sudah kuat, masih bilang begitu. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Lam yaktamil imanuka ya Umar. Belum sempurna iman engkau ya Umar. Fahasaba Umar. Maka Sayyidina Umar bermuhasabah, introspeksi, sampai dia bisa menjadikan Rasulullah orang yang paling dia cintai. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Apa yang dijawab Rasulullah? Al-an qad kamula imanuka ya Umar. Sekarang baru sempurna iman engkau ya Rasulullah. Ya wahai Umar, bagaimana kita yang zaman kita ini jauh dari sahabat, yang kita ini jauh dari Rasulullah. Alhamdulillah dengan pengajian ini mungkin bisa meningkatkan kualitas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak ittiba'nya. Ya kan, kalau cinta tapi enggak ngikut, itu namanya bohong. Siapa? Di zaman dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang paling sempurna di dalam mengikuti Rasulullah SAW, sampai beliau berani bilang kayak gini, dengan qadami hada fauqa raqabati kulli waliyin ila yaumil qiyamah. Katanya telapak kaki saya ini di atas pundaknya seluruh wali sampai hari kiamat. Siapa yang bilang ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari mana ucapannya? Karena beliau adalah orang yang sangat mengikuti Rasulullah SAW. Dan perkataan ini dijawab oleh Al-Qutub, wali. Di antaranya adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang hari melatih Al-Attas. Beliau jawab apa? Illa ana, kecuali saya. Semua wali di bawah kaki ente, ana enggak, katanya. Hebat enggak itu? Karena beliau juga dapat magam tersebut, kedudukan yang dahsyat ini. Beliau di antara kalam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas apa? Lau hajaba anni Rasulullah sa'ah atau lahdo gitu, ma'adatu nafsi min jumlatil mu'minin. Kalau seandainya Rasulullah itu enggak ada di hadapanku, di hadapan ini, sebentar saja aku enggak berani masukin diri aku ini golongan orang-orang mukmin. Bagaimana kita ma'asyiral hadirin yang cuma mengaku saja tanpa mempelajari? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk kenal Rasulullah itu dididik langsung oleh ibunya. Kata ibunya apa? Ayah Ali, engkau enggak saya ridoin kecuali kamu ketemu dengan datukmu Rasulullah SAW. Sehingga Al-Habib Ali ini adalah orang yang paling banyak gurunya. Belajar apa? Sirah Rasulullah SAW. 1, 2, 3 guru. Berapa lama beliau habiskan untuk mengenal Rasulullah SAW? Orang yang kesehariannya bahasa Arab, orang tuanya Masya Allah. Yang kita istilahnya Habib Ali ini, ya kecil sudah hafal Quran. Kita ngapal Quran aja belum. Yang udah ngapal Quran aja masih mengkaji sirah Rasulullah SAW. Sampai beliau cuma senang banget bermimpi. Ini bermimpi ketemu Rasulullah SAW, nikmat luar biasa. Dan yang ngadu kepada ibunya, ya ibu, aku sudah melihat Rasulullah. Di mana engkau lihat? Di mimpi. Belum, saya belum ridho engkau, kata ibunya tadi.
ditambah lagi sholawatnya dan macam-macam sampai beliau benar-benar ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit nikmat, ya, bisa kenal Rasulullah, lebih-lebih kita dapatkan nikmat yang besar, yaitu bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Salli ala Muhammad! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita banggakan guru-guru kita, malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah kenalkan kita dengan guru kita yang kita dambakan, yang kita impi-impikan bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Insya Allah kita pun ketika berkumpul dengan mereka, kita termasuk yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, guru kita Al-Habib Syakir, guru kita Habib Sa'ad, atau guru kita Habib Abdurrahman Syahab, guru kita Habib Ikram, Habib Farhan, ada Habib Farhan, yang kita banggakan, yang selalu menebar kebaikan di Facebook, ya, di grup, yang selalu update, ya, guru kita Urusan Rizaludin, ya, yang selalu membimbingi kita, mendampingi kita di mana perjuangan kita, di situ ada beliau, serta para asatid dan asatidzah yang lain, para jamaah yang insya Allah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan siap amar ma'ruf nahi munkar, khususnya di Kota Pagar Alam. Amin amin Allahumma amin. Rasanya cukup banyak yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, tak perlu kami tambahkan lagi. Bahkan kami berniat untuk mencari ilmu, duduk di sini untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk memberikan ujangan di tengah-tengah para guru kita. Tak pantas dan tak cocok untuk kami memberikan satu nasihat di depan para guru-guru kita. Maka cukuplah guru-guru kita yang memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan hati ini akan tenang, damai dengan siraman-siraman rohani yang mereka sampaikan dari guru kita Al-Habib Asyakir, dari guru kita Habib Sa'ad tadi, dan insya Allah akan dilanjutkan guru kita Abdurrahman bin Syahab. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan batin, dan betul-betul istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang baik, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencoba dengan sekuat tenaga melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Habib Asyakir, Habib saat tadi berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah, insya Allah akan kita dapatkan. Apabila larangan Allah sudah kita jauhi, perintah Allah kita kuatkan, dan sunnah Rasulullah kita banyakkan, insya Allah inilah kuncinya untuk bisa bermimpi dan berjumpa dengan Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad! Salli ala Rasulillah! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala al-ma'alif rahimahumullah wa la'adumihi fitara amin. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan sama-sama dari nasihat buat kita sekalian semuanya dari Habib Syakir, begitu juga Ustaz Muhaimin, dan beliau juga menyampaikan sebenarnya sudah cukup mendengarkan nasihat tadi. Sebenarnya gimana aja nak istirahat sebenarnya hilang sudah. Jadi kamu ini dari ini sih. Jadi kita nambahkan sedikit baik pengajian gitu. Kalimatnya banyak, cuma waktu tidak baca banyak. Kalimatnya banyak, cuma waktu tidak visualnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ma'alif rahimahullah bi'alif ad-daran. Amin. Tadi kita sudah bahas di malam yang kemarin dari tadi tentang bagaimana wajibnya kita menjaga pintu hati kita supaya tidak diserang oleh syaitan yang kita sudah bahas tadi. Di antaranya kemarin yaitu ghadab, marah, hasud, tamak, dan berkeinginan, ada harapan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia atau harta di hati manusia. Maksudnya dapat harap supaya dapat hadiah gitu. Begitu juga di antaranya yang lain juga sudah kita bahas. Orang yang mengumpulkan harta yang lebih dari kebutuhannya juga, itu juga salah satu jalan syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Di sini selanjutnya salah satu jalan juga yang bisa dimasukin oleh syaitan di dalam hati kita itu yaitu al-bukhlu, bakhil. Ya Pak, bakhil itu salah satu salah satu jalan syaitan yang bisa masuk di dalam hati kita. Wa khawful faqr, takut fakir. Takut ini dibahas tadi. Itu salah satu jalan masuk juga setan di dalam hati kita. Maka sesungguhnya itu semua orang-orang yang bakhil, yang mencegah untuk infak, untuk melakukan infak atau dia bersedekah, orang-orang yang sulit bakhil dalam bersedekah atau berinfak, itu cepat tuh setan masuk di dalam hatinya mereka. Wajah iddikhar, itu setan itu selalu ngajak mereka untuk simpan harta. Kalau kau sedekah, kau infak kagak habis harta kau, pedih hati kau, sakit akhirnya kau keluar nyesel. Ya, itu memang ajaan setan. Bahwasanya padahal orang yang mengeluarkan harta memang untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam memberi, itu sebenarnya bukan menghabiskan harta, tapi istilahnya tadi menambahkan di dalam rezeki kita. Dengan kita banyak sedekah, maka naungan kita besar. Sedikit sedekah, sedikit juga naungannya. Ada habis ya bebe. Nah, dengan kita sedikit sedekah, naungannya sedikit, nanti tidak hebat. Banyak sedekah, naungannya tidak hebat besar untuk kita tadi. Kalau bagi orang yang hobi bersedekah atau berinfak. Nah, masyaallah hadirin, masyaallah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda wong bakhil atau wong yang rakus yaitu ala mulazamatil aswaq. Hobinya berada di pasar-pasar itu lah. Nah, anak ibu pasar, jangan marah kamu. Anak ibu pasar itu, saat aku pasar itu bisnisnya. Maksudnya imbang lah gitu. Tanda-tanda kata Imam Ghazali, tanda-tanda yang bakhil atau yang rakus, umumnya hobi duduk di pasar. Maksudnya jualan lah, ngumpulin harta. Maksudnya jadi sebenarnya marah. Dari bulan depan hilang kalau ngading. Apa Ustaz nih, bingung repot dari ngumpulin jamil mal. Nah, jadi hasil ya waktunya ke pasar, kalau waktunya majlis tetap dari dia diimbangkan. Jangan kalau sebab majlis, kalau sebab ke pasar, majlisnya ada capek kalau pasar ngumpul duit dari tapi kalau tidak kerja alasan, maksudnya jangan jadi alasan lah. Masa untuk hadir majlis tadi kalau sebab capek duduk di satu pasar, gitu. Tidak dilarang gitu ya duduk di pasar. Bahkan ada amalannya gitu duduk di pasar itu. Ada Habib siapa tuh? Orang Habib Abdullah bin Umar ya, yang bang siapa yang masuk dasar ucap kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk asal sampai baca itu yang dibahkan dikatakan di pahalanya dihinjau 1 juta
dosanya diambil 1 juta. Nah akhirnya sekiranya didengar juga oleh orang lain. Ya harus dikatakan jika yang lain dengar bukan kecil-kecil. Itu aja anak Abdullah bin Umar. Lagi ada 3 itu masalah. Atau banyak juga. Mereka tidak dorong pasar, tapi mereka masuk pasar itu dia mencari pahala tadi. Mencari pahala tadi. Memang di pasar itu memang tempatnya yang mengulangi takaran, mencuri, iya. Tapi ada amalan pahala juga bagi orang yang masuk pasar. Jadi orang yang duduk di pasar ini amalkan. Kalau pengen dapat pahala 1 juta, dosanya diampuni 1 juta, 1 juta itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diamalkan, Pak. Bagus. Terus juga di antaranya lagi salah satu pintu setan yang bisa masuk di dalam hati kita, at-ta'assub. Ta'assub ini fanatik. Fanatik dengan satu kelompok mungkin, atau satu golongan, atau guru, ataupun organisasi. Tidak kelompok itu, tidak aku pergi. Organisasi itu, tidak aku pergi. Fanatik. Ini juga salah satu pintunya setan masuk di dalam hati kita. Siapa tuh yang ada? Gombolan grup apa SPI, belajar aku, iya aku fanatik aku. Ta'assub itu salah satu pintu setan belajar kita itu diajak oleh setan itu sudah. Iya, diajak oleh setan. Mungkin dianjurkan, diusahakan jangan ta'assub. Terus juga di antaranya lagi di sini walhib, dendam. Ada sifat dendam. Itu juga salah satu pintu setan masuk di dalam hati kita. Wa nadharuhum bi'ainil ihtigar, memandang seseorang dengan pandangan yang merendahkan diri. Memandang diri wong itu rendah. Mungkin dengan gaya udah ini. Yang gopung tuh kayak ini. Ambang ini, rambut ini. Pandang dari bentuk jenisnya ataupun dengan pokoknya memandang seorang dengan pandangan dengan mata yang tadi merendahkan seorang, atau dia dengan fisiknya seorang yang direndahkan, itu juga salah satu pintunya setan untuk masuk di dalam hati kita. Itu ketahuilah, itulah yang bisa menghancurkan amalan seorang hamba. Payah-payah kita hadir majlis taklim, tapi kita jadi memandang seseorang dengan pandangan yang rendah. Mungkin kita dari balik nongkrong, bukan akal lalu itu hilang sedikit pahala kita. Terus juga Al-Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, bahwa sampai kepada kami bahwasanya anna iblis, sesungguhnya iblis itu golak berkata, sawaltu, aku ingin menggoda atau ingin merayu gitu loh. Di umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ingin menggoda atau ingin merayu umat Nabi Muhammad SAW dengan maksiat. Ya, dengan maksiat, digoda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau seandainya umat Nabi Muhammad SAW tadi tergoda, terus dia melakukan istighfar, maka dia pokok semua 2 hari. Dia itu sudah menghancurkan punggung aku, kata setan tadi, dengan istighfarnya mereka. Ataupun dia tidak jadi maksiat. Ketika dia nak melakukan maksiat, ucap istighfar, astagfirullahaladzim. Itu kata setan, itu dia sudah menghancurkan punggungnya aku dengan istighfarnya orang tersebut. Terus ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya lagi salah satu pintu setan yang bisa masuk di dalam hati kita, yang bisa masuk di dalam hati kita, yaitu su'udzon bil muslimin. Ya, berburuk sangka dengan yang orang-orang muslimin, fayajibul ihtiraz. Wajib ihtiraz anhu, diwajibkan untuk kita berhati-hati dari suudzon bil muslimin. Suudzon tadi kita belum tahu, belum jelas. Budak ini caranya tadi yang melakukan tidak jelas, tidak boleh gitu. Kecuali sudah jelas, sekarang ini ibaratnya tadi. Sudah disebutkan jelas, sudah. Apa sudah kau sebutkan, tidak apa sudah. Wa antuhmatil ashrar. Ini perkumpulan orang yang buruk ya. Perkumpulan
dan orang yang buruk. Itu juga diusahakan jangan juga kita suzon pada mereka. Mungkin di antara mereka ada yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Famahma kapan bae ra'aitu ra'aita insan, kamu melihat manusia yang melakukan sesuatu yang buruk, terus kalian yusi'udhan, dan kalian itu melakukan sesuatu prasangka yang buruk binas dengan manusia, dengan mencari qaliban lil uyub, dengan mencari aib-aibnya mereka. Iya. Ini muda ini saya ini dicari ini ya, benar cari dosa dicari. Kalau gitu kan muda ini sangka gitu sama muda ini cari apunnya aibnya ini. Nah ini ya jangan sampai, tapi diusahakan paling ini dengan husnuzan, karena itu semua merupakan pintu-pintu setan yang bisa masuk ke dalam hati kita. Yang terakhir, karena waktunya ini udah malam, terus dingin juga, perut lapar, nasi belok dingin. Waqala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, lamma ra'a kufarul Quraisy, tak kala melihat itu kafir Quraisy, hijratus sahabah, hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'arafu, dan mereka itu kafir Quraisy mengetahui sesungguhnya sahabat Nabi hijrah. Sahabat Nabi hijrah ke mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahu kafir Quraisy, sahabat Nabi hijrah, ya tentu hijrahnya sahabat Nabi ini karena pada saat itu sahabat Nabi masih sedikit. Di situ hukum-hukumnya Nabi, maksudnya tadi Allah selamat disiksa para sahabat, disakiti. Akhirnya Nabi disuruh hijrah duluan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kota Madinah. Kamu kota Madinah itu sudah kuat pada saat itu dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah mendengar itu kafir Quraisy hijrahnya para sahabat Nabi, soro maka menjadi itu sahabat Allah Muhammad dari golongan kafir Quraisy tadi, bahwasanya ashabah min ghairihim, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain belum ada yang hijrah. Cegah mereka, hadzaru khuruju. Maksudnya dicegah, jangan sampai keluar juga, jangan sampai mereka keluar. Begitu juga Rasulullah belum keluar, cegah juga, jangan sampai Rasulullah itu keluar. Mereka mengetahui Rasulullah masih ada di Mekah, sahabat Nabi yang lain masih ada di Mekah, walaupun sahabat yang lain sudah keluar sesuai perintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka keluar, ditakutkan mereka tampak kuat dengan Islamnya. Mereka takut bahwa umat Islam tambah kuat kalau Rasulullah keluar, sahabat Nabi keluar, takut. Mereka ngapain? Kaget ini bahwasanya umat Nabi Muhammad nambah kuat diikut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya walhasil jama'u calnya fatama'u, mereka berkumpul tuh kafir Quraisy fi darin Nudwa, di salah satu daerah namanya Nudwa, yang mana wahya Darul Qusay. Nudwa ini satu daerah dari Qusay bin Kilab, merupakan kakeknya Nabi gitu. Jadi ke tempat oleh orang kafir Quraisy tak mau cara membunuh Nabi. Padahal yang bikin tanah dulu kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dijadikan oleh orang kafir Quraisy tak mau tempat ini jadi oleh kafir Quraisy tak mau cara membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, atau jangan sampai keluar Muhammad ini dari kota Mekah. Karena mereka menuju ke kota Madinah. Hasil musyawarah itu kafir Quraisy, yatasyawarun, mereka Muhammad tadi bermusyawarah di antara mereka dari kafir Quraisy. Kewakanat Quraisy ada di situ kafir Quraisy tadi, la taqdi amra, di tempat yang Darun Nadwa itu tempat untuk memutuskan satu perkara. Ya, di situlah tempatnya di Darun Nadwa. Wala yadkhuluna biha, tidak boleh ada yang masuk kecuali pembesar Quraisy. Bahkan dikatakan ada sampai dalam perkumpulan Allah SWT ila amil arba'ina sanah, bahkan di situ hampir 40 tahun dijadikan oleh pembesar kafir Quraisy untuk bermusyawarah. Yang boleh masuk pada saat itu pembesar ini waqad ad-dahru Abu Jahal. Ya, di situ pemimpinnya itu Abu Jahal.
hal paman dan istri Nabi Muhammad SAW, dan mereka pada saat itu berkumpul ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW di Yom Sabat, di hari Sabtu. Nah, di dalam perkumpulan tersebut ada iblis. Ma'ahum iblis. Di salah kumpulan tersebut ada iblis di suratul syekh, dalam bentuk seseorang yang tua. Ya, di sebentuk seperti orang yang tua. Lupa itu iblis tadi. Nah, pada saat itu iblis tadi tegak, tidak belum masuk tegak bukan pintu lah, ibarat satpam tadi. Masih tegak di depan pintu dengan wibawahnya seperti orang yang tua, yang agung, pakainya tadi kisah ghaib, baju sutra yang tebel, pakainya inilah kalau film India tuh apa namanya, kalau pendekar itu ini apa kerajaannya tadi pakaiannya itu lengkap, apa ya? Kekaisaran dia itu lengkap ini, tegak gitu. Akhirnya faqalu, mereka bertanya kafir Kristen yang tadi banyak minasyir tentang dari nanya tentang musyrik tadi. Kau ini siapa? Maka dia jawab, ana min Najd, dari Najd. Sami'a billadzi qa'atum lahu fahadara. Bahwasanya aku dengar kalian ini lagi duduk di sini, jadi aku nak hadir, nak dengar juga, nak melok, nak dengar apa yang kamu ucapkan. Wa asa Allah ya'imadakum ya. La'alla yu'ajimakum wa'yan wa nasuhan. Aku ini mungkin ya bisa mendengar pendapat kalian, pendapat tadi bagus apa tidaknya. Nah, hasil kafir gue tadi musyawarah udah masuk. Akhirnya masuk asli bisa. Jadi dalam bentuk yang menyerupai seorang meloklah musyawarah di dalam perkumpulan kafir Quraisy, di dalam fi'amrin Nabi, di dalam perkara yang baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam perkumpulan tersebut ada mi'atul rajul, ada 100 wong dari pembesar Quraisy berkumpul di situ dalam membahas bagaimana cara membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 15 wong. Walhasil di situ di dalam perkumpulan tersebut mereka semua pembesar Quraisy memberikan alasan-alasan yang mana ditolak kalau sama iblis. Kalau nak dibahas sanggapan yang insya Allah ketemunya akan datang. Walhasil di dalam masalah ini pembesar Quraisy yaitu berkumpul bermusyawarah cara membunuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya banyak, ada cuma diikat pedoni sampai walhasil apa diikat di satu kota, jangan sampai keluar. Kalau ini bahaya atau tidak suruh berjalan dewek sudah, itu tidak tahu macam-macam ditolak kalau sama iblis. Akhir ceritanya pendapatnya iblis lagi yang dimau melalui Abu Jahal. Mukanya Abu Jahal pintar dia, asalnya ini mukanya gelar Abu Jahal, tak tahu nah. Bodoh. Pintar cuma kalau masalah-masalah ini pintar, masalah-masalah yang menyakitkan bahwa istilahnya yang merusak Islam pintar, mungkin dapat gelar Abu Jahal tadi lah. Berhasil. Jadi insyaallah yang akan ketemu lagi insyaallah di bulan depan, insyaallah kita akan bahas dengan cerita ini sangat panjang, kurang lebih 2 lembar. Berhasil, masyaallah hadirin dirahmati Allah SWT. Tadi penyampaian kita tadi membahas tentang anjuran sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Jadi jangan tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk yang hadir majalis. Itulah tempat-tempat yang bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib Sa'ad tadi menjelaskan bagaimana Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hati banyak gurunya. Iya, gurunya antaranya guru Habib Ali ini gurunya ayahnya dia, yaitu Habib Abdullah bin Husain Habib Muhammad bin Husain bin Tahir yang wasidah ya Arhamar Rahim ini. Iya, abahnya bin Muhammad ini punya guru Abdullah bin Husain. Nah, itu bahkan dikatakan Habib Ali ini nama jadi guru dikatakan sempat berguru sama guru abahnya dari Abdullah bin Husain bin Tahir yang saya ya Arhamar Rahim ini, ya Arhamar Rahim. Guru sama beliau. Sangken
luar biasanya Habib Ali bin Muhammad bin Hasan itu Habib Muhammad itu luar biasa. Dulu kalau tidak salah bukan kisah cerita sedikit, tinggal di Mekah, mufti, ahli fikih, ahli hadis, punya guru Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir lagi disuruh oleh gurunya ke kota Qasam. Qasam itu diharamkan. Dulu sebelumnya jadi sudah ada Habib Ali Khalil Qasam. Ya, Habib Ali. Walhasil di sana disuruh dakwah. Didakwah di sana tuh Islam, tapi mereka tidak sholat, tidak puasa itu. Disuruh dakwah ke sana. Ketika beliau sampai dakwah di sana, di salah satu tempat di masjid kumpul kami. Hari keduanya, masya Allah kurang. Hari ketiga hilang galau, sisa pengurusnya. Sisa kepengurusannya be. Akhirnya Habib Ali nanya, Habib Muhammad aja lagi Habib Ali ini. Kemana nih? Ngumpul be, main gambus. Lagi musik mereka hobinya kan gambus. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Habib Muhammad tadi? Diikutinya sampai waktu subuh kurang 5 menit atau 10 menit. Akhirnya di stop oleh Habib Muhammad. Sekarang Habib Muhammad memberikan nasihat. Akhirnya tobat gitu. Menurut apa yang Allah Muhammad yang dimintakan nasihat dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi tadi. Tobat kalau hasil besok nak majlis atau kemudian besok atau beberapa hari dipanggil oleh ayah gurunya lagi. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Muhammad kau datang ke sini. Sampai datang, balik lagi. Cuma nyampe ke kaget kau punya anak. Unjuk nama Ali. Unjuk nama Ali. Sudah balik, lahir sebelum sampai rumah. Lahir duluan. Lahir duluan. Dibawa ke Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Tahir. Encing ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Encing kata Habib Muhammad tadi. Kau ini malu-malu ke aku ya, kencing depan guru aku. Ada Allah bin Husain, biarlah ini gak jadi ulama besar. Ini pentingnya tadi kita membawa anak-anak kita duduk sama orang-orang soleh. Kau pandangannya mereka itu, pandangannya mereka bahkan yang sudah meninggal pun kita bawa anak-anak itu menjadi ziarah, baik yang hidup atau yang meninggal. Penting itu ngajak anak-anak itu tadi duduk sama orang yang soleh, wali bin awliyail. Jangan duduk untuk jalan-jalan terus. Iya, duduk untuk TV bareng atau ke tempat yang tidak, yang mall mungkin boleh, tapi diusahakan aja di mereka duduk bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan sedikit Al-Baqi sampaikan bermanfaat untuk khusus Al-Baqi dan antum sekalian. Mudah-mudahan pengumpulan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan omongan kalian lagi sampai memang dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Samihni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alayna tawbah اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فضلا وجودا منا بالإسلام منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد دش الصحب والحمد لله.